Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arse. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang alat pemuas kebutuhan menurut kualitasnya. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari video-video yang kemarin. Saya berharap semoga kalian dalam keadaan sehat dapat melaksanakan aktivitas baik di sekolah maupun di rumah. Kita langsung menuju materi, yaitu tentang alat pemuas kebutuhan menurut kualitasnya. Untuk lebih lanjutnya, mari simak video berikut. Alat pemuas kebutuhan menurut kualitasnya. Benda superior merupakan benda yang saling mempunyai kualitas tinggi sehingga memberikan prestasi bagi pemakainya. Benda ini banyak dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas. Contoh, mobil, emas, atau cincin, baju mewah. Benda inferior merupakan benda yang memiliki kualitas rendah. Contoh pakaian yang dijual di pasar loak, beras raskin, mobil bekas. Kegunaan benda pemuas kebutuhan. Benda pemuas kebutuhan diciptakan atau diproduksi oleh manusia dengan tujuan tertentu. Benda pemuas kebutuhan manusia dapat digolongkan menjadi 4 macam. Kegunaan bentuk atau form utility, kegunaan tempat atau place utility, kegunaan waktu atau time utility, dan kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Kegunaan bentuk form utility artinya peningkatan kegunaan dari suatu benda yang disebabkan oleh perubahan bentuk. Contoh, kayu yang digergaji akan putus menjadi 2 dan dibuat menjadi sofa atau kursi. Tepung bisa dibuat menjadi donat atau Krabby Patty atau burger. Kegunaan tempat atau place utility artinya pertambahan kegunaan benda karena dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Contoh, kapal laut akan berguna di laut daripada di daratan. Baju astronot akan berguna jika dipakai di bulan daripada dunia atau bumi. Kegunaan waktu atau time utility artinya kegunaan suatu benda akan bertambah jika dipakai pada waktu yang tepat dan sesuai dengan manfaat benda tersebut. Misalnya, payung lebih berguna pada saat hujan atau panas dan tidak berguna pada saat badai. Kegunaan kepemilikan atau ownership utility artinya kegunaan suatu benda baru terasa jika telah ada pemiliknya atau dimiliki oleh konsumen yang tepat. Misalnya jarum oleh dokter, bayi memiliki dot susu. Nah, demikianlah tadi sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas pada bagian pertama. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan video tersebut, kita dapat membahas sebentar tentang alat pemuas kebutuhan menurut kualitasnya. Yang pertama adalah benda superior, yang kedua adalah benda inferior. Hal ini dapat kita lihat sehari-hari, baik di lingkungan kita, tetangga kita, di rumah, ataupun di sekolah. Kita dapat melihat benda-benda yang dapat dipakai keseharian. Yang pertama, benda superior adalah benda mewah yang saling mempunyai kualitas tinggi sehingga memberikan prestasi bagi pemakainya. Benda ini merupakan benda mewah, misalnya mobil mewah, cincin, gelang, emas, baju, pakaian, atau rumah mewah, semuanya serba mewah. Ini disebut barang superior. Sedangkan barang inferior adalah barang yang memiliki kualitas rendah. Contohnya, pakaian yang dijual di pasar loak, beras raskin. Ini merupakan barang yang rendah. Di dalam masyarakat,
tidak semuanya mampu dan tidak semuanya tidak mampu. Di dalam masyarakat ada berlapis-lapis, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, maka dari itu ada benda yang dibagi menjadi barang superior dan inferior. Mari berikutnya tentang kegunaan benda pemuas kebutuhan. Benda pemuas kebutuhan diciptakan atau diproduksi oleh manusia dengan tujuan tertentu. Misalnya form utility atau bentuk, kegunaan tempat atau place utility, kegunaan waktu time, time adalah waktu, kegunaan kepemilikan adalah ownership utility. Kita bahas tentang kegunaan bentuk atau form utility. Artinya peningkatan kegunaan dari suatu benda yang disebabkan oleh perubahan bentuk. Misalnya, kayu. Kayu dapat dibuat kursi, meja, papan buku, rak, dan sebagainya. Berikutnya adalah tepung. Tepung bisa dibuat roti, burger, some, dan lain-lain, cilok. Nah, itu merupakan kegunaan suatu benda yang disebabkan oleh perubahan, maka harus diolah terlebih dahulu agar lebih berguna. Itu dinamakan dengan form utility. Berikutnya adalah place utility. Benda tertentu itu lebih bermanfaat apabila digunakan di tempat yang pas atau yang cocok, misalnya kapal. Apabila kapal berada di darat tidak bisa digunakan, maka harus digunakan di laut, maka akan berlayar kapal tersebut. Berikutnya adalah baju. Baju astronot. Kalau di bumi, baju tersebut tidak bermanfaat, tapi lebih bermanfaat di angkasa. Itulah yang dinamakan place. Place adalah tempat-tempat yang cocok di mana benda tersebut untuk digunakan. Berikutnya adalah waktu, time. Waktu yang pas untuk menggunakan barang tersebut. Artinya adalah kegunaan suatu benda akan bertambah jika dipakai pada waktu tertentu. Misalnya pada waktu hujan, kita menggunakan payung, kita menggunakan mantrol. Atau payung juga bisa digunakan pada saat panas. Benda tersebut tidak berguna apabila di dalam rumah tidak hujan dan tidak panas. Nah, itu menunjukkan bahwa waktu yang tepat digunakan untuk benda tersebut, namanya time utility. Berikutnya adalah kegunaan kepemilikan atau ownership. Artinya kegunaan suatu benda baru terasa jika telah ada pemiliknya. Seperti apa misalnya? Mungkin ada yang bisa? Silakan tulis di kolom komentar. Ini banyak sekali ya contohnya, misalnya dot, tepatnya diberikan kepada bayi. Berikutnya buku. Buku itu lebih tepat diberikan kepada pelajar, bukan diberikan kepada Pak Tani atau pedagang. Nah, kita lebih cocoknya diberikan kepada pelajar. Atau jarum suntik. Jarum suntik bisa diberikan kepada dokter. Dokter manusia atau dokter hewan. Itu lebih pasnya digunakan kepemilikannya. Nah, itulah tadi tentang materi kegunaan benda pemuas kebutuhan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, jangan lupa tetap belajar, hormati orang tua, hormati guru. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.